sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai apa-apa saja yang ada di sistem ekonomi atau ada berapa macam saja sistem ekonomi. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas atau adapun sumber pembahasan pada kali ini yang pertama yaitu ada macam-macam dari sistem ekonomi, yang kedua faktor penyebab timbulnya sistem ekonomi, dan yang ketiga negara-negara penganut sistem ekonomi. Baik, untuk pokok pembahasan yang pertama, ada 3 sistem ekonomi yang dikenal pada umumnya. Ada sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi campuran, dan sistem ekonomi terpusat. Ya, ini yang pada umumnya atau orang sudah biasa mengenal. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, perkembangannya zaman, maka sistem ekonomi ini terus berkembang menjadi sistem ekonomi kapitalis, liberal, campuran, kemudian sistem ekonomi liberal terpusat, ya. Jadi semua sistem ekonomi ini dipengaruhi oleh sistem pemerintahan yang ada di suatu negara. Baik, kita akan membahas sistem ekonomi yang pertama. Ada sistem ekonomi tradisional. Nah, sistem ekonomi tradisional ini di mana merupakan sistem ekonomi yang menganutnya adalah masyarakat tradisional. Ilmu yang diterapkan adalah ilmu yang diberikan oleh nenek moyang atau ilmu yang diturunkan secara turun-temurun dan bersifat sangat sederhana. Kita lihat ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional ini, ya. Ada teknik produksi dipelajari secara turun-temurun dan bersifat sederhana. Yang berikut hanya sedikit menggunakan modal, ya. Kemudian pertukaran dilakukan dengan sistem barter. Yang berikut belum mengenal pembagian kerja dan masih terikat dengan tradisi. Saya rasa untuk sistem ekonomi ini mungkin masih ada ya untuk di Wamena atau di daerah-daerah pedalaman, yang mana sistem ekonominya itu mereka hanya mengandalkan alam atau memanfaatkan apa yang ada di sekelilingnya. Kemudian hasil pertanian atau hasil yang diperoleh itu hanya digunakan untuk rumah tangga saja, tidak untuk diperjualbelikan. Sehingga kenapa dikatakan ciri dari sistem ekonomi tradisional ini adalah sistem pembagiannya itu dilakukan secara pertukaran antara barang dengan barang, ya, seperti itu. Yang berikut ada sistem ekonomi liberal bebas. Nah, sistem ekonomi ini merupakan sistem ekonomi di mana seluruh kegiatannya, mulai dari produksi, distribusi sampai dengan konsumsi, diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar. Jadi, segala kegiatan ini tidak ada campur tangan dari pemerintah. Semua yang mengelola adalah pihak swasta. Nah, hanya kelemahan untuk sistem ekonomi liberal itu, ketika ada masyarakat atau individu atau sekelompok orang yang memiliki modal besar, maka dialah yang akan menguasai pasar. Karena kenapa mereka memiliki modal dan mampu untuk membeli atau memodali segala kebutuhan yang ada di dalam pasar. Seperti itu, ya. Baik, kita lihat ciri-cirinya, ya. Setiap orang bebas memiliki barang termasuk barang modal. Jadi setiap barang yang dimiliki menjadi hak milik dari orang atau sekelompok orang, ya. Jadi memang peran pemerintah ini tidak ada. Yang berikut, setiap orang bebas menggunakan barang dan jasa yang dimilikinya. Yang berikut, aktivitas ekonomi ditujukan untuk memperoleh laba. Jadi kegiatan di dalam pasar itu sepenuhnya bagaimana mencari keuntungan. Nah, kalau kita sendiri di Wamena seperti apa kira-kira di dalam pasar? Masih ada peran pemerintah, ya? Masih kan tidak? Masih, ya. Karena kita lihat di dalam pasar itu, contohnya mungkin di pasar Motikialet, ya, pemerintah membatasi, ya, barang-barang yang harus dijual di kios dengan barang-barang yang mama jual di pasar. Jadi memang masih ada peran pemerintah. Jadi masih dapat dikatakan bahwa peran pemerintah dalam pasar, dalam sistem ekonomi yang ada di Wamena itu sendiri masih menggunakan peran dari pemerintah. Ya. Yang berikut, pemerintah tidak melakukan intervensi dalam pasar. Jadi tidak ada campur tangan dari pemerintah. Persaingan dilakukan secara bebas. Kemudian peranan modal sangat penting atau sangat vital. Ini untuk sistem ekonomi liberal bebas. Tadi kalau tradisional itu yang menganut siapa? Masyarakat tradisional, karena mereka masih sangat terikat dengan tradisi.
tradisi. Sedangkan kalau sistem ekonomi pasar liberal bebas, kegiatan perekonomiannya itu diserahkan kepada mekanisme pasar atau pihak swasta tanpa campur tangan pemerintah. Oke, baik. Yang ketiga, sistem ekonomi komando atau terpusat. Kalau yang ini kebalikan dari liberal, ya, yang mana peran pemerintah sangat besar. Bahkan produksi, kemudian apa yang akan dijual oleh masyarakat itu semua diatur oleh pemerintah. Kita lihat ciri-cirinya. Semua alat dan sumber-sumber daya dikuasai pemerintah. Jadi pihak swasta itu hanya sebagai pengguna, tetapi tidak sebagai pemilik. Jadi hanya memiliki hak untuk menggunakan, tetapi tidak untuk memiliki. Yang berikut, hak milik perorangan tidak diakui. Mengapa? Karena hanya sebatas menggunakan, tidak untuk memiliki. Yang berikut, ada individu atau kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian. Jadi individu tidak bebas melakukan hal yang mereka inginkan. Semua dikendalikan oleh pemerintah. Ya. Kemudian ada kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Ya. Dan kebijakan ini meliputi ada kebijakan moneter dan ada kebijakan fiskal. Kebijakan moneter itu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan belanja negara untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan, tetapi harga tetap stabil. Jadi kalau seumpamanya harga-harga semakin tinggi, pendapatan juga semakin tinggi, maka tidak akan ada saving atau tabungan di masyarakat, sehingga dibutuhkan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Sedangkan kalau kebijakan fiskal itu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan belanja negara, yang mana salah satunya itu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian bidang pendidikan, bidang kesehatan, mencakup semua unsur-unsur yang ada di pemerintah itu sendiri. Ya. Baik, kita lanjut ke sistem ekonomi yang keempat. Ada sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi ini itu peran swasta dan pemerintah seimbang. Yang mana dikatakan seimbang karena peran pemerintah dan peran swasta itu sama-sama mengelola kegiatan ekonomi atau sistem ekonomi dalam pasar untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Nah, kalau sistem ekonomi ini ya merupakan gabungan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat. Tadi liberal itu peran pemerintah tidak ada ya. Kemudian kalau terpusat kebalikan dari liberal. Yang berikut, barang dan sumber modal, sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah. Nah, sekalipun perannya itu seimbang, tetapi untuk sumber daya yang penting yang vital dikuasai oleh pemerintah, seperti sumber daya alam, ya, tambang emas, minyak bumi, ya. Mengapa harus pemerintah yang menguasai? Karena sumber daya alam ini memiliki pendapatan yang begitu besar. Nah, kalau hanya satu daerah yang mengelola atau individu atau kelompok yang mengelola, maka akan terjadi ketimpangan pendapatan. Sehingga pemerintah perlu mengelola agar pendapatannya dapat didistribusikan ke seluruh daerah yang ada di Indonesia. Seperti itu, ya. Nah, yang berikut, pemerintah dapat melakukan intervensi dengan membuat peraturan, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, membantu serta mengawasi kegiatan swasta. Jadi pemerintah berperan untuk mengawasi, kemudian melihat perkembangan yang ada di dalam perekonomian yang ada di Indonesia atau yang ada di suatu daerah. Ya. Yang berikut, peran pemerintah dan sektor swasta berimbang. Nah, penerapan sistem ekonomi campuran ini akan mengurangi berbagai kelemahan dari sistem ekonomi pasar dan komando, serta ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mengapa dikatakan penerapan sistem ekonomi campuran mengurangi berbagai kelemahan? Yang pertama tadi untuk liberal dikatakan bahwa ketika masyarakat yang mengelola pasar tidak ada intervensi dari pemerintah, maka secara tidak langsung akan terjadi monopoli dalam pasar atau terjadi ketimpangan pendapatan. Sedangkan kalau terpusat sendiri, masyarakat tidak punya gairah atau tidak punya semangat untuk melakukan kegiatan yang mereka bisa lakukan. Artinya mereka punya kreativitas, mereka punya daya kreasi, tetapi mereka tidak bisa salurkan
karena dibatasi oleh pemerintah. Sehingga mengapa dikatakan penerapan sistem ekonomi campuran ini mengurangi kelemahan dari sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi terpusat, ya, seperti itu. Baik, yang berikut ada sistem ekonomi kapitalis, ya. Tadi sudah ada peran pemerintah begitu begitu tinggi. Yang berikut ada tradisional, yang mana yang mengelolanya adalah masyarakat tradisional. Kemudian yang berikut ada terpusat, yang mana peran pemerintah begitu besar. Yang campuran pemerintah dan swasta seimbang. Sekarang ada sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis ini seperti apa? Di atas dikatakan bahwa sistem ekonomi yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan perekonomian. Ini hampir sama dengan apa? Liberal bebas, hampir sama ya, karena memberikan kebebasan kepada setiap orang atau kelompok untuk melakukan kegiatan perekonomian. Nah, hanya saja di mana letak perbedaannya? Apa perbedaan antara kapitalis dan liberal? Kalau kapitalis itu, ya, peran swasta sangat tinggi, tetapi dibarengi dengan peran pemerintah. Jadi peran pemerintah sangat kecil ini. Campur tangan pemerintah diusahakan sekecil mungkin. Kalau liberal, peran pemerintah tidak ada. Nah, kalau kapitalis itu masyarakat diberikan kebebasan untuk melakukan jual beli, untuk melakukan kegiatan dalam pasar, tetapi ada peran pemerintah, tapi hanya minim atau hanya kecil, ya. Ini. Oke, baik, yang berikut ya. Di sini pasar berfungsi memberikan signal kepada produsen dan konsumen dalam bentuk harga-harga. Nah, signal itu seperti apa? Memberikan kode, ya. Contohnya kalau kita biasa berbelanja di pasar putih kelek gimana? Sebelum kita menawar, mama-mama sudah memberikan signal biasanya. Ayo, ini harganya satu tumpuk 10.000, ya. Ayo, ini harganya 5.000, ini harganya sekian. Jadi tidak beragam ya. Di pasar putih kelek itu tidak beragam. Ada yang harganya 5.000 satu tumpuk, ada yang 10.000 satu tumpuk. Nah, ini dikatakan bahwa pasar memberikan signal kepada produsen, ya, produsen memberikan signal kepada konsumen dalam bentuk harga-harga. Ini ya. Baik, yang berikut kita akan melihat sistem ekonomi sosialis, ya. Apa itu sistem ekonomi sosialis? Nah, suatu sistem yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan ekonomi, tetapi dengan campur tangan pemerintah. Ini hampir sama dengan apa? Campuran, ya. Jadi kan kalau campuran memberikan kebebasan yang cukup besar, tetapi campur tangan pemerintah. Kalau kapitalis tadi peran pemerintah minim atau sedikit. Kalau sosialis itu peran pemerintah hampir seimbang. Jadi hampir sama dengan campuran. Mengapa dikatakan? Terus apa perbedaannya? Kenapa harus ada campuran dan harus ada sosialis? Kalau campuran ini, kalau sosialis ini dia lebih kepada, jadi ketika perekonomian berjalan lancar, maka pelan-pelan pemerintah mengurangi perannya untuk menstimulasi atau menstimulus perekonomian di dalam pasar. Tetapi ketika dalam pasar terjadi gejolak perekonomian, terjadi inflasi, maka pemerintah melakukan perannya, menangani atau mengambil alih pasar untuk menstabilkan perekonomian dalam pasar. Jadi kalau ini kadang sistem campur tangan pemerintah 70%, swasta 30%, tetapi ketika perekonomian stabil maka peran pihak swasta 70%, peran pemerintah 30%. Jadi kalau ini tidak seimbang. Kalau campuran dia seimbang, ya. Seperti itu. Baik, kita lihat ciri-cirinya. Lebih mengutamakan kebersamaan. Peran pemerintah aktif, sifat manusia ditentukan oleh pola produksi. Ya, jadi mengapa dikatakan sifat manusia ditentukan oleh pola produksi? Pola produksi ini lebih kepada biasanya ketika kita mengkonsumsi suatu barang, biasanya kalau ada barang-barang yang viral misalnya makanannya, maka barang-barang itu tingkat peminatnya akan lebih tinggi dibanding dengan yang lain. Jadi konsumsi
mereka berada, ya, seperti itu. Yang berikut, faktor penyebab timbulnya sistem ekonomi. Mengapa sistem ekonomi itu ada dan apa yang menjadi latar belakang sehingga sistem ekonomi itu harus ada? Yang pertama, ya, ada tidaknya campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Kalau Anda berada di suatu negara, berada di suatu daerah, atau berada di suatu pasar, ingin melihat sistem ekonomi apa yang berlaku di pasar itu, di daerah itu, atau di negara itu, coba lihat campur tangan pemerintahnya dalam kegiatan ekonomi. Ibu mau tanya dulu, kalau kita di Indonesia, kira-kira sistem ekonomi apa yang digunakan? Ya, Pancasila, ya, ada. Karena mengapa dikatakan Pancasila? Karena kita memiliki filosofi Pancasila. Dan mengapa dikatakan sistem pemerintahan di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila atau sistem politik Pancasila. Nah, di sini, ya, kita lihat Pancasila berarti apakah peran pemerintah itu sangat dominan dalam sistem politiknya? Tidak, ya? Buktinya apa? Dalam pemilihan pejabat-pejabat negara, peran swasta juga dilibatkan, ya, sebagai penentu suara dalam sistem politik. Sehingga sistem ekonomi yang ada di Indonesia adalah sistem ekonomi Pancasila, ya. Jadi sistem ekonomi campuran atau sistem ekonomi sosialis berlandaskan pada Pancasila, ya, seperti itu. Baik, yang berikut kita lihat sistem pemerintahan yang dianut oleh suatu negara. Nah, ini tergantung dari sistem pemerintahan yang dianut suatu negara. Itu melihat di mana, ya? Di Cina, ya. Sistem pemerintahannya itu mereka lebih kepada komando. Jadi segala sesuatunya yang mengatur adalah pemerintah. Jadi secara otomatis sistem ekonomi yang dianut adalah sistem ekonomi, iya, komando atau terpusat. Karena sistem pemerintahannya adalah sistem ekonomi komando atau terpusat. Jadi secara tidak langsung sistem ekonomi yang digunakan adalah sistem ekonomi sistem ekonomi komando. Yang berikut, kepemilikan negara terhadap faktor-faktor produksi. Jadi yang menentukan sistem ekonomi di suatu negara, suatu daerah itu tergantung dari faktor-faktor produksi yang dimiliki. Misalnya di Timika sana ada tambang apa? Tambang emas, ya. Nah, ketika dilihat lagi, apakah sama sistem ekonomi yang ada di Timika dengan yang ada di Wamena? Tentu tidak sama. Kalau di Timika, peran pemerintah lebih aktif karena ada sumber daya yang harus mereka kuasai, yang harus mereka kelola. Sedangkan masyarakat hanya sebagai tenaga kerja, ya. Jadi tidak bisa memiliki, tetapi tetap daerah itu mesejahterakan masyarakat, kemudian pendapatan yang diperoleh juga akan masuk ke dalam kas negara dan akan didistribusikan kepada beberapa daerah yang ada di seluruh Indonesia, ya, seperti itu. Yang berikut sumber daya yang ada dalam suatu negara, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dimiliki, ya. Nah, ini ibu mau tanya dulu. Contohnya mungkin negara A dan negara B. Negara A ini masyarakatnya memiliki kreativitas yang begitu tinggi. Mereka sudah menguasai IT, ya. Menurut kalian sistem ekonomi apa yang sebaiknya diterapkan di negara tersebut? Ya? Ada yang bisa angkat tangan untuk negara A ini? Jadi masyarakatnya itu atau sumber daya manusia itu mereka menguasai IT, menguasai komputer, mereka mampu membuat segala sesuatu itu memudahkan pekerjaan manusia termasuk membuat robot. Jadi kira-kira untuk sistem ekonomi apa yang baik diterapkan di negara A ini? Ya? Iya, bisa kapitalis, ya. Kalau campuran ibu belum kurang setuju, ya, karena campuran kan berimbang. Sedangkan kalau kapitalis itu memberikan kebebasan kepada seluruh masyarakatnya untuk berkreativitas, memanfaatkan apa yang ada atau bebas melakukan kegiatan produksi. Nah, ketika masyarakatnya mampu dalam bidang IT,
mampu membuat robot misalnya, mampu membuat segala hal yang memudahkan pekerjaan manusia. Jadi sebaiknya pemerintah tidak membatasi itu, memberikan kesempatan kepada semua masyarakatnya untuk bisa bersaing, melakukan atau membuat hal-hal yang bisa baik menguntungkan bagi dirinya dan juga menguntungkan bagi negara. Ya kan, kalau bisa membuat seperti mungkin yang sekarang sudah ada mesin cuci misalnya, sudah ada vacuum cleaner yang bisa membantu pekerjaan manusia, bisa membuat robot. Ya, kenapa kita batasi gitu ya? Jadi sebaiknya memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk berkreativitas ya. Jadi sistem ekonomi ini tidak selamanya bahwa dipatenkan bahwa suatu negara itu harus menggunakan ini. Karena tiap-tiap daerahnya memiliki sumber-sumber daya yang berbeda, entah itu dari sumber daya alam ataupun sumber daya manusia. Ya. Baik, yang berikut ada faktor penyebab penggunaan sistem ekonomi. Ini ada letak geografis yang berbeda, ada pertumbuhan penduduk yang begitu cepat, ya. Kemudian ada kemampuan produksi, dan yang keempat ketidakseimbangan struktur ekonomi, ya. Ini hal-hal yang mempengaruhi dalam sistem ekonomi yang ada di suatu negara. Nah, yang berikut ada sumber daya alam yang terbatas, ya. Kemudian ada sumber daya manusia atau tenaga ahli yang masih kurang. Nah, kalau di suatu daerah, contohnya kita di Wamena sendiri, kita memiliki sumber daya alam yang begitu bagus, ya. Kita tidak tanam pun mereka, jadi ada bibit satu pun itu dia akan tumbuh subur, karena kita memiliki sumber daya alam yang sangat subur dan bisa dimanfaatkan untuk bidang pertanian, ya. Tetapi kita belum memiliki tenaga ahli, artinya masyarakat yang mengelola pertanian, ya, hanya memiliki kemampuan atau ilmu yang mereka miliki itu dari turun temurun, belum mempelajari secara luas bagaimana pengelolaan pertanian secara baik. Nah, sehingga salah satu faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi itu dari sumber daya manusianya. Kalau sumber daya alamnya bagus tetapi tidak didukung dengan sumber daya manusia, maka tidak akan ada tidak akan seimbang atau daerah itu susah untuk berkembang, sehingga perlu menstimulasi, memberikan pembelajaran, memberikan pelatihan agar masyarakatnya mampu untuk bertani secara baik atau secara profesional nanti. Ya. Nah, ini yang berikut persamaan sistem ekonomi. Ibu rasa ini Ibu sudah jelaskan ya, apa persamaannya, kemudian apa perbedaannya ya. Ini di sini bisa dilihat bahwa kapitalis dengan liberalis ini hampir sama, karena yang pertama pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi, sedangkan liberal setiap orang bebas memiliki barang termasuk barang modal. Mengapa Ibu beri centang seperti ini? Karena dari ciri-cirinya mereka memiliki kesamaan, ya. Kemudian kepemilikan alat-alat produksi di tangan individu. Nah, sedangkan liberal setiap orang bebas menggunakan barang dan jasa yang dimilikinya, ya. Yang berikut, individu bebas memilih pekerjaan atau usaha yang dipandang baik bagi dirinya. Nah, untuk liberal, aktivitas ekonomi ditujukan untuk memperoleh laba. Yang berikut, perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. Semua aktivitas ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat atau pihak swasta. Nah, pasar berfungsi memberikan signal kepada produsen dan konsumen dalam bentuk harga-harga. Di sini pemerintah tidak melakukan intervensi dalam pasar, persaingan dilakukan secara bebas. Ya. Nah, untuk perbedaannya, kalau liberal campur tangan pemerintah, tidak ada campur tangan pemerintah, sedangkan kalau kapitalis campur tangan pemerintah itu sebisa mungkin diminimalkan atau peran pemerintah sangat minim. Ini perbedaannya ya. Nah, yang berikut persamaan dari komando dan sosialis, ya. Disediakannya kebutuhan pokok pemerintah, sedangkan kalau di komando semua alat dan sumber-sumber daya dikuasai pemerintah. Hak milik perorangan tidak diakui, tidak ada individu atau kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian. Yang berikutnya, kebijakan pemerintah diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Sedangkan kalau sosialis, kegiatan ekonomi didasarkan perencanaan negara, produksi dikelola oleh negara. Jadi ini persamaannya. Jadi hampir sama antara komando dengan sosialis. Nah, untuk perbedaannya, ya, untuk perbedaannya
dari kegiatan ekonomi. Kalau sosialis tadi, kalau campuran itu seimbang, sedangkan sosialis tidak seimbang, tergantung dari kegiatan dalam pasar. Ketika terjadi gejolak, maka peran pemerintah semakin tinggi, tetapi ketika pasar stabil, maka peran swasta yang lebih tinggi. Ya. Nah, yang berikut perbedaan antara tradisional dan campuran. Ibu rasa ini sudah sangat berbeda ya. Kalau campuran itu ya gabungan dari, dia sudah mulai modern ya, sudah ada pembagian kerja. Sedangkan untuk tradisional, yang pertama itu masih terikat tradisi, pembagian kerjanya belum teratur, kemudian tanah sebagai tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Jadi memanfaatkan apa yang ada di sekelilingnya ya. Bahkan alat-alat sederhana itu, alat-alat yang mereka gunakan, mereka buat sendiri dari apa yang ada di sekelilingnya ya. Nah, ini untuk negara-negara penganut sistem ekonomi komando dan tradisional. Kalau negara-negara komando seperti negara komunis ya, Cina, Korea Utara dan Rusia. Sedangkan kalau tradisional ini Ethiopia, tapi bisa saja, tetapi lebih kepada masyarakat yang tinggal di pedalaman yang memang belum atau jarang tersentuh oleh daerah-daerah luar. Jadi mereka hanya memanfaatkan apa yang ada di sekelilingnya. Ya. Nah, ini untuk liberal ya. Untuk liberal seperti Amerika Serikat, Argentina, Bolivia, Brasil ya, kemudian Chili, Cuba, ada Kanada dan masih banyak lagi. Kemudian untuk penganut negara-negara liberal seperti di negara-negara Eropa ya, ada Armenia, Austria, Belgia dan seterusnya. Sedangkan kalau untuk campuran seperti di Indonesia, Mesir dan Malaysia. Ya. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kalau ada yang bertanya silakan. Baik, kalau tidak ada, Ibu akan berikan tugas ya. Nanti minggu depan kita akan praktek ke Pasar Potikelek ya. Itu nanti formatnya Ibu akan bagikan ke grup WhatsApp. Nanti silakan bisa di-download ya, kemudian di-print. Kemudian minggu depan kita akan berangkat ke Pasar Potikelek untuk melihat sistem ekonomi apa yang berlaku di sana dengan mencantumkan ciri-ciri apa yang ada di Pasar Potikelek. Siap ya minggu depan ya? Iya. Kemudian 2 minggu ke depannya kalian akan presentasi laporan sesuai dengan data yang kalian peroleh di Pasar Potikelek. Bisa ya? Baik, mungkin itu saja dari Ibu ya, sampai ketemu minggu depan. Ibu mau bertanya? Oh iya, bisa. Kira-kira di minggu depan hari apa ya? Hari yang sama. Jadi kita nanti bisa berkumpul di kampus ini, kemudian sama-sama berangkat ke Pasar Potikelek. Gitu ya. Masih ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, Ibu rasa cukup ya pertemuan kali ini. Sampai ketemu minggu depan. Ya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.